Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Simnarto. Di sini saya akan membuat sebuah video lisan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dengan bahan-bahan diskusi sebagai berikut. Langsung saja kita simak. Kita ke bahan diskusi yang pertama. Profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai norma. Untuk menjadi seorang profesional, apa sih yang diperlukan gitu kan? Di sini saya akan menjawabnya. Yang diperlukan seorang yang profesional itu yang pertama ada dia harus mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang atau profesi yang ia tekuni. Misalnya nih, dia seorang teknisi di sebuah perusahaan yang berbasis industri manufacturing, maka dia harus paham bagaimana dia jalannya mesin, mengontrol mesin, kemudian apabila mesinnya rusak harus bagaimana tindakan dia, dan dia tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian yang kedua, dia harus mempunyai ilmu pengetahuan dan kecerdasan serta keterampilan dalam menganalisa suatu masalah. Kemudian dia juga harus peka dan cermat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Misalkan di sebuah kasus nih, dia ada pertikaian antara si A dan si B. Dia harus bisa menjadi penengah antara keduanya. Misalnya ya kayak seorang hakim gitu di sebuah pengadilan. Dia tidak boleh cenderung ke si A atau si B, maka dia sifatnya harus netral gitu. Untuk yang ketiga, untuk menjadi seorang profesional itu kita diperlukan berorientasi pada masa depan atau mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di pelaku profesi tersebut. Jadi dia berpikirnya tuh maju ke depan, nggak boleh yang harus majulah pokoknya. Untuk yang keempat, dia harus punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadinya. Dan dia juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian dia tuh harus cermat dalam memilih sebuah keputusan yang terbaik untuk dirinya. Misalkan di lingkungan dia harus seperti apa, etika bermasyarakatnya tuh harus seperti apa gitu. Jika ada warga yang mengungkapkan pendapat, misalnya di sebuah pemilu atau ya pemilihan kepala desa, kepala lurah gitu, dia harus menghargai setiap apa yang orang lain kemukakan di organisasi tersebut, nggak boleh cuman hanya satu belah pihak. Kemudian untuk yang kedua adalah sebutkan profesi harus memiliki sifat-sifat dan sikap, sifat dan sikap bagaimana yang dimaksud gitu. Pertama kita akan bahas sifatnya dulu. Seorang pelaku profesi itu harus memiliki sifat yang pertama. Dia harus mengawasi ilmu secara mendalam. Artinya dia sudah mendapatkan ijazah atau pendidikan, kemudian dia harus bisa menjalankan apa yang dia dapat dari sekolah atau belajar tersebut. Kemudian dia harus mempunyai sifat integritas yang tinggi gitu dan dan dia harus bisa mengkonversi ilmu tersebut sebagai keterampilan. Artinya dia tahu harus melakukan sebuah praktek-praktek atau kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kemudian dia tuh harus menjunjung tinggi etika dan integritas. Etika di sini kan ibaratnya setiap profesi itu ada kode etiknya gitu kan. Kemudian integritas atau sebuah prinsip atau pegangan yang membuat dia harus bertahan dengan kondisi yang tidak menentu gitu. Kemudian eh, seorang profesional harus memiliki sifat eh, apa ya, menghargai pendapat orang dan me- menjalankan sesuai profesinya harus sesuai dengan kode etik dan harus dipatuhi oleh semua pelaku profesi. Kemudian bagaimana sikap seorang profesi? Yang pertama, dia harus mempunyai nilai kejujuran, keadilan,
dan kebenaran. Kemudian sikap yang lain, dia harus mandiri, tidak mudah bergantung sama orang lain, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia sudah memulai dan dia harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Kemudian dia harus terbuka, terbukanya itu di sini dia harus menghargai pendapat orang lain, tidak boleh eh, mengedepankan egois gitulah, emosi dia sendiri gitu. Kemudian dia harus cermat dalam menentukan sebuah keputusan yang baik untuk dirinya dan kelangsungan apa yang ia tekuni di profesi tersebut. Misalnya nih, dalam lingkungan kerja bukan semata-mata dia hanya mempunyai gelar sarjana atau diploma, tapi dia juga harus bisa melakukan atau mewujudkan apa yang sudah dia pelajarin kemudian untuk dipraktekkan. Misalnya dengan melakukan kegiatan atau eksperimen gitu kan, yang bisa nyata lah ibaratnya kerja nyata gitu. Untuk bahan diskusi yang ketiga adalah saudara sebutkan dan jelaskan ciri-ciri khas profesi dalam International Encyclopedia of Education. Uh, Pertama, menurut teori Encyclopedia of Education, ciri khas profesi dalam internasional tersebut adalah suatu teknik intelektual. Artinya dia teknik ini berdasarkan pengetahuan dalam subjek tertentu, bukan dari kayak keterampilan dia gitu. Kemudian dia itu suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual tersebut yang terus dikembangkan dan diperluas. Kemudian ada kemampuan memberi kepemimpinan pada diri profesi dia sendiri. Artinya dia mampu untuk melakukan profesi dia, profesi yang ia tekuni, kemudian dia bisa mengimplementasikannya ke dalam pekerjaan dia. Kemudian yang keempat adalah suatu periode panjang untuk sebuah pelatihan. Pemberlakuan pelatihan ini diajukan secara mandiri, bahkan emang semuanya tuh kebanyakan secara mandiri atau self-regulation training and practice yang diperlukan dan dikembangkan oleh dengan suatu pelatihan oleh asosiasi-asosiasi dari profesi. Kemudian yang kelima ada asosiasi anggota dari profesi itu sendiri, kemudian menjadi sebuah kelompok yang mempunyai nilai kualitas tinggi dan mempunyai solidaritas yang tinggi antar sesama anggotanya. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan pemberian sertifikasi kompetitif untuk profesi atau keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematif dan objektif yang mengacu pada standar kerja kompetensi secara nasional, standar secara internasional, dan standar kerja secara khusus atau lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari bahan diskusi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.